Sobat Ais Podcast Maranatha. Perkenalkan, nama saya Ruby Saktalar. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, bernama Yonatan Adi Saputra. Beliau baru saja lulus ya. Saya ingat minggu lalu beliau baru diwisuda. Kita akan mengenal lebih jauh pandangan beliau, pendapat beliau. Ya, saya panggil beliau nih hari ini ya. Biasanya sih cukup panggil Yonatan saja ya, Yonatan saja. Nah, Yonatan ini punya banyak cerita yang bisa kita dengar. Mungkin itu akan bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Baik, mungkin Yonatan mau berkenalan dulu, latar belakang dan seterusnya, saya persilakan. Halo teman-teman sahabat Ice Podcast. Jadi kenalin, nama aku Yonatan Adi Saputra dan aku merupakan lulusan tahun 2025 dari program studi Teknik Sipil. Selama kuliah mungkin aku banyak ikut organisasi baik itu di kampus maupun di luar kampus, dan banyak sekali prestasi yang aku dapetin terutama di kampus Universitas Kristen Maranatha ini. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Yonatan ya. Nah, sebetulnya nih kami ingin ingin lebih tahu nih pendapat Yonatan ya. Kan sekarang ini orang bilang ini di era digital ya. Menurut Yonatan sendiri sebetulnya digital itu seperti apa? Dan dampaknya buat Yonatan sebagai generasi muda ini seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan menurut saya sendiri ya Pak, digital atau misalkan orang-orang sih terutama anak muda zaman sekarang gitu ya, istilah digital itu mungkin sekarang lebih ke gimana sih kita personal branding di sosial media gitu Pak. Dan digital tuh bukan hanya ngomongin tentang gimana kita menggunakan handphone ataupun ya yang berbau komputer ataupun sebagainya, tapi gimana sih kita bisa menjelaskan atau bisa menggait audiens ataupun personal branding kita di sosial media gitu. Apalagi sebagai mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang mungkin kalau misalkan menurut saya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan sudah menjadi mahanya dari siswa gitu ya, tahta tertinggi dari siswa gitu. Dan menurut saya dengan penggunaan tadi di era digital ataupun personal branding, itu membuat saya menjadi berpikir bahwa sebagai mahasiswa itu bukan hanya kita belajar ataupun berkuliah, tetapi kita juga bisa berdampak gitu. Nah, dampaknya ini tuh bukan hanya untuk sesama mahasiswa, tapi juga bisa ke masyarakat ataupun sesama yang lainnya, itu bisa menggunakan digital ataupun sosial media tadi. Baik, jadi Yonatan ini menggunakan media sosial ataupun perangkat digital lainnya ya untuk personal branding maupun untuk menginformasikan aktivitas dan seterusnya. Kalau dari sisi perkuliahan, selama Yonatan berkuliah itu seberapa besar pengaruh digitalisasi yang Yonatan terima? Apakah di Maranatha ini, di jurusan Yonatan itu menggunakan digital yang disebut digital atau mungkin belum terlalu besar pengaruhnya? Kalau misalkan digital dari sisi perkuliahan, pembelajaran gitu. Di teknik sipil sendiri itu udah digital sekali menurut saya. Karena mulai dari kita menggambar teknik, udah menggunakan berbagai aplikasi. Contohnya AutoCAD, Revit, dan sebagainya. Terus misalkan kita mau mengakses tugas nih Pak. Dulu kan mungkin kalau misalkan kita mengerjakan tugas dikumpulin nih di dosen siapa gitu, menggunakan kertas gitu. Tapi saat ini kita bisa menggunakan Morning kalau di Maranatha sendiri, Maranatha Online Learning. Jadi di situ kita bisa mengupload tugas, bisa melihat materinya terlebih dahulu dan sebagainya gitu. Terus misalkan dari sisi administrasi gitu di Maranatha sendiri, saya melihat kalau misalkan udah berbasis digital gitu semuanya Pak, karena dimulai dari ada SAT gitu ya, terus dan masih banyak lagi gitu ya, semuanya udah berbau digital gitu, mulai dari nilai, terus transkrip nilai, semuanya udah bisa diakses melalui satu aplikasi digital. Baik, nah ini kan dari sisi positif ya yang Yonatan terang, ini kan positif semua nih. Nah mungkin sobat-sobat juga ingin tahu ya, masa sih nggak ada negatifnya? Nah, apalagi kan anak muda gitu, ini generasi sekarang ini yakin ini semua berdampak positif atau ada hal negatif yang mungkin Yonatan lihat dari rekan-rekan atau dari diri Yonatan sendiri? Apa sih dampak negatif yang dirasakan? Yang dampak negatif, sebenarnya dampak negatif sendiri tuh balik lagi ke diri kita masing-masing gitu Pak. Kalau misalkan menurut saya Pak, karena dilihat dari gimana sih kita menyerap atau menyerap informasi-informasi yang ada. Contohnya, misalkan kalau misalkan kita menggunakan sosial media, ada yang menginfluence kita, misalkan hoax nih, ataupun
hoax tentang pemerintah ataupun tentang apapun itu gitu. Nah, dari situ gimana sih kita bisa menyerap ataupun kemampuan kita untuk menyerap informasi-informasi itu dengan baik. Kalau misalkan kita bisa menyerap itu dengan baik, dengan kita bisa mengolah nih pikiran kita untuk menuju hal yang positif, ya balik lagi, intinya kita jadi positif. Tapi kalau misalkan kita mungkin masih belum baik dalam mengolah informasi yang ada, itu balik lagi mungkin akan berdampak negatif bagi diri kita gitu. Nah, gimana sih kita bisa mengelola itu semua? Yang pertama itu balik lagi ke pola pikir kita gitu. Gimana kita bisa menyerap ataupun mengelola informasi itu dengan baik. Nah, mengelola informasi dengan baik itu dengan cara apa? Yang pertama tuh mungkin perbanyak referensi, contohnya baca buku, mungkin baca berita dan sebagainya gitu. Jadi itu sih caranya gitu ya untuk kita bisa mengelola itu dengan baik gitu. Karena jatuhnya lagi ke diri kita sendiri. Dan kalau misalkan dampak negatif itu ya balik lagi yang ngerasain kita dan mungkin dampaknya juga akan menyebar gitu ke orang lain. Oke, saya penasaran nih. Kalau Yonatan sendiri suka main game nggak? Nah, ya rekan-rekan mau tahu ya. Ini mahasiswa berprestasi ini emang suka belajar atau main game gitu? Oke, kalau misalkan saya sendiri sih jarang main game. Oke. Tapi jujur saya lebih banyak nonton YouTube gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan saya lagi gabut gitu ya, kalau misalkan pusing gitu, biasanya saya suka nonton YouTube. Nah, kalau buat Yonatan ya, kan kita tahu kan setiap orang punya seleranya ya. Ada yang suka nonton, suka main game. Mungkin di sini juga rekan-rekan ada yang menggunakan berbagai tools untuk ini ya dalam hal hiburan. Nah, zaman sekarang ini kan berarti hiburan itu sudah sedikit beralih ke unsur teknologi ya. Begitu juga pembelajaran. Nah, apa ya yang kira-kira Yonatan bisa sarankan kepada rekan-rekan dalam hal membagi waktu? Karena ini yang sangat mudah gitu. Kalau dulu zaman saya ya mungkin rekan-rekan tahu itu kalau bermain kan harus keluar misalkan. Nah, kalau sekarang kan bisa saja kita di dalam kamar terus-terusan. Nah, kita makin sulit tuh untuk mengatur waktu kita. Untuk kapan belajar, kapan kita harus nanti nonton dan seterusnya. Itu gimana resep atau tips yang bisa dibagi kepada rekan-rekan? Oke, kalau misalkan dari sisi mengatur waktu sendiri ya Pak. Ya. Sebenarnya nggak ada yang harus pakem gitu ya gimana-gimananya. Tapi balik lagi sih, yang pertama itu kapan kita ngerasa jenuh banget, mungkin kayak udah burnout, udah kayak pusing gitu. Nah, mungkin itu perlu hiburan gitu ya, perlu istirahat, redain. Nah, biasanya tuh di saat-saat itu gitu. Jadi yang pertama itu biasanya saya udah buat to-do list gitu kan. Saya mau ngapain nih hari ini. Misalkan hari ini kuliah ngerjain tugas A, tugas B. Nah, baru habis itu nggak ada waktu lagi. Nah, biasanya saya gunain waktu itu. Atau saya misalkan gunain teknisnya yaitu sistem Podomo. Yang 25 menit itu teman-teman. Jadi saya misalkan gunain waktu 25 menit itu untuk fokus belajar, 5 menitnya istirahat, balik lagi sampai ibaratnya sejam. Nah, baru 30 menit itu biasanya saya gunain waktu untuk istirahat, misalkan nonton YouTube atau ya gunain untuk apapun itu gitu. Jadi menurut saya untuk membagi waktu sendiri, teman-teman juga harus ibaratnya harus jelas gitu. Teman-teman kadang kita kalau misalkan udah terlalu larut gitu ya Pak dalam misalkan gadget kita, kadang kita suka lupa gitu bahwa lupa makan, lupa tidur, lupa ngerjain tugas. Gitu kan. Nah, itu tuh yang kadang kita suka nggak ngeh gitu. Dan ya mungkin teman-teman juga perlu diingat gitu. Perhatikan ya waktunya gitu. Bisa jadi nggak mandi seharian. Iya. Karena terlalu sibuk gitu ya. Sibuk main ya. Baiklah, nah rekan-rekan di sini kan kita memang mengundang Yonatan ini karena Yonatan ini kategorinya mahasiswa berprestasi. Di pikiran Yonatan berprestasi itu apa sih gitu? Oke. Kalau misalkan di pikiranku berprestasi itu menurut aku bukan hanya tentang akademik sih, bukan tentang kita dapat nilai 100 ataupun ya selalu stand out gitu ya kalau misalkan kita ada di kelas gitu. Tapi berprestasi itu gimana sih kita bisa menggapai gitu ya semua hal-hal yang menurut kita
itu tuh penting gitu. Hmm. Contohnya berprestasi itu nggak hanya tentang nilai tadi, tapi juga misalkan eh, di hobi kita gitu, misalkan berenang, juara berenang, ataupun kita juga Nyanyi mungkin nyanyi, ya gitu bermain ya. sepak bola dan Iya. sebagainya gitu. Jadi misal kalau menurut aku berprestasi itu berarti gimana sih kita bisa menggapai semua hal-hal ataupun kemampuan-kemampuan yang ada di dalam Potensi diri ya, kita. Iya, betul betul. potensi-potensinya ya. Yo, Betul. kalau di awal masuk Yonatan itu sudah mengenal belum potensi yang sudah dimiliki atau Hmm. baru mengenal itu setelah kuliah gitu? Sebenarnya potensi-potensi itu saya temuin pas kuliah gitu Kak. Jadi pas kuliah ya. Iya, iya benar gitu, karena ya dulu mungkin belum nemuin ya passionnya mau di bidang apa, terus potensinya berkaitan dengan apa, nah itu belum saya temuin gitu. Tapi setelah kuliah, setelah ikut banyak organisasi, ikut banyak Kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan. nah itu saya menemukan potensi saya. Potensi itu ya. Ya. Ini karena banyak rekan-rekan sekalian ya suka bingung. Saya kayaknya nggak punya talenta Pak gitu. Mm-mm. Saya ini nggak tahu potensi saya apa. Nah, kadang kami itu mau tahu potensinya itu seperti apa. Mm-mm. Ya, dan saya juga percaya proses waktu. Kadang kita mungkin nggak sadar, tapi kita punya potensi itu ya, Yonatan. Nah, ini contoh yang sangat baik rekan-rekan semua ya. Yonatan ini mengenal potensi yang ada, yang dimiliki tentunya, dan ternyata nggak cuma satu ya, lebih dari satu ini saya lihat ya. Jadi gimana ya Yonatan mengelola segala potensi ini? Saya ambil contoh ya, Yonatan ini kan selain yang bersangkutan lomba ya di bidang akademik pastinya berprestasi, juga berorganisasi ya, ini kan non akademik juga kan. Nah, dua hal ini aja itu sangat menyita waktu di luar dari belajar, di luar dari waktu istirahat pastinya. Bayangkan ya, kita ini kan 24 jam semuanya sama gitu. Nah, pertanyaan yang sederhana, suka begadang nggak? Nah, itu dulu. Oke. Suka begadang sebenarnya enggak sih Pak. Enggak ya, bisa tidur cukup ya. Bisa tidur cukup. Nah, bagus. Tapi terus bagaimana supaya kita bisa berprestasinya? Karena kan sekarang kita kan mengerjakan tugas kan deadline lo. Oh nih sudah mepet nih, kita kerjakan malam itu juga. Nah itu gimana Yonatan aturnya? Oke, sebenarnya kalau misalkan terkait hal itu ya, dengan kegiatan organisasi, lomba, belajar gitu dan sebagainya. Kadang kita kalau misalkan teknik sipil gitu ya, kalau misalkan kita lihat gitu ya di sosial media, wah begadang nih ngerjain laporan, ngerjain tugas besar, proyek besar dan sebagainya. Gitu. Tapi aku sendiri sih sebenarnya sangat jarang, kadang gitu ya, untuk begadang gitu. Nah, biasanya yang saya lakuin itu yang pertama itu dosen tuh udah ngasih tugas, biasanya ada deadline-nya, misalkan seminggu, beberapa, misalkan 4 hari, atau biasanya sih rata-rata dosen sih seminggu gitu. Nah, biasanya itu saya kerjain dulu teman-teman. Jadi setelah beres kuliah, saya kerjain semuanya itu sampai beres gitu. Baru setelah itu misalkan ada kegiatan organisasi, contohnya saya ikut kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, biasanya tuh menyita waktunya setelah kuliah gitu. Jadi saya kerjain dulu itu biasanya tugas-tugasnya, baru setelah itu kegiatan organisasi. Jadi saya nggak menghabiskan waktu saya di kegiatan yang mungkin nggak terlalu penting, tapi saya biasanya prioritasin dulu mana yang menurut saya itu penting, baru saya kerjain yang berdasarkan sisanya. penting-penting itu ya. Oke, berarti ini ada list-list yang mana yang prioritas, yang bisa dikerjakan nanti gitu ya. Baiklah, Yonatan kan mungkin menganggap ini, banyak rekan-rekan juga merasa itu kan kamu gitu loh. Kamu kan oke lah, pinter, rajin gitu loh. Kami mah biasa aja gitu. Gimana ya membuat kami yang biasa ini itu bisa terpacu ya. Kami mungkin nggak menjadi sama seperti Yonatan, tetapi setidaknya ada hal yang bisa memiliki nilai lebih dari kami ini. Sekadang kami ini memang suka slow respon misalkan. Oh, kayaknya itu mah udahlah kamu aja, saya sih enggak apa-apa. Nah, itu gimana ya cara menyemangati rekan-rekan sekalian di sini? Oke. Kalau misalkan gitu sih, kalau misalkan menurut aku ya teman-teman, itu balik lagi ke diri teman-teman gitu. Mindsetnya yang pertama tuh kuliahnya untuk apa? Contoh misalkan kuliah ya udah untuk ngikutin apa kata orang tua. Gitu. Yang kedua misalkan kuliah ya udah saya punya tujuan untuk kuliah, saya misalkan gak mau terlalu ngebantuin orang tua. Nah mungkin mindset itu yang perlu dibentuk gitu teman-teman. Tujuan dari apa yang kita udah ambil, usahain itu kita lakuin
sekerja keras mungkin gitu. Kita lakuin selimit-limit kita gitu ya, semaksimal mungkin gitu. Jadi usahain setiap apa yang udah ibaratnya yang udah Tuhan kasih, kerjain semaksimal mungkin. Mungkin itu mindset yang pertama gitu teman-teman. Jadi yang perlu diubah adalah mindset dulu. Terus yang kedua, teman-teman kan mungkin ditempatin di kuliah ataupun di tempat ini di Universitas Ternate itu punya potensi yang tadi sebelumnya punya Iya, talent, potensi gitu. itu ya. Nah, usahain gitu. Misalkan potensi teman-teman suka di bidang gambar gitu. Dan kalau misalkan di sipil sendiri, gambar kan otomatis ya semua bidang pasti ada gambarnya ada gitu gambar ya. gitu di mana kuliah apapun. Nah, teman-teman mungkin bisa pacu ataupun bisa fokus di hal itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh malas ngerjain A, malas ngerjain B, nanti aja deh. Nah, itu balik lagi ke mindset teman-teman bahwa tujuan teman-teman kuliah di tempat ini itu untuk apa. Karena kan balik lagi ke kita kuliah ya untuk masa depan kita. Baik, Yo, kamu kan tadi bilang buat rekan-rekan kita ini kan, kamu harus tahu dulu tujuan kamu saat kamu mau masuk. Berarti waktu Yonatan masuk ke Maranatha Teknik Sipil ini, Yonatan udah punya tujuan kan? Iya. Oke, baik. Nah, memang banyak rekan-rekan juga yang kadang masih bingung ya. Kita nih yang penting masuk kuliah dulu aja lah, Pak. Nah, itu juga ada gitu ya. Baiklah. Nah, saya juga mau tahu karena tadi kan berbicara terkait dengan berbagai ilmu juga ya, terutama teknik sipil. Di era digital sekarang, ilmu itu sebetulnya membantu dalam hal bekerja atau tidak perlu sih gitu. Artinya kita bisa belajar di luar dari kuliah juga bisa, Pak. Nah, menurut Jonathan bagaimana? Oke. Sebenarnya belajar dari kuliah bisa gitu. Tapi dengan kuliah menurut saya nggak hanya tentang ilmu pembelajaran, tapi juga soft skill gitu. Karena di kuliah kita nggak hanya tentang hard skill saja, misalkan materi tentang sipil, kesipilan ataupun jurusan-jurusan lain, tapi kita soft skill kayak communication skill, negosiasi, betul. adaptasi dan Iya. sebagainya gitu. Jadi Nah, soft skill itu ya yang iya penting. betul gitu. Makanya kita berada di lingkungan perkuliahan, ada organisasi, ada lomba-lomba dan sebagainya, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu yang Jadi soft skill ini yang sebetulnya menjadi sasaran Yonatan juga ya. Karena kadang mungkin di era digital sekarang ada beberapa hal soft skill yang bisa didapat lewat dunia digitalnya, tapi ada yang harus memang lewat dunia perkuliahan yang secara nyata ini ya. Oke, nah mungkin ya ini terakhir lah Yonatan ini saya asumsikan ini kan sudah sukses. Bayangkan baru lulus sudah dapat pekerjaan dan ya saya juga berharap beliau ini kan pasti nanti kedepannya akan membantu alumni kita juga ya. Nah, apa sih pesan buat mahasiswa yang baru masuk, yang mungkin juga ada yang sedang jenuh-jenuhnya di level-level tertentu kan mahasiswa juga suka jenuh ya. Nah, boleh kasih pesan-pesan ini ya. Oke, mungkin untuk adik-adik yang lain, teman-teman mahasiswa, pastinya tetap semangat dalam kuliah dan terus lakuin yang terbaik semaksimal mungkin dalam kuliah gitu. Dan jangan lupa untuk nggak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi juga cobain kegiatan-kegiatan lain yang pastinya tetap berdampak gitu. Karena menurut aku sebagai mahasiswa juga kita harus berdampak, memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain gitu. Dan tetap terus bantu gitu ya sama rekan-rekan kita, karena ya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat juga. Amin. Jadi, bantu teman-teman kita yang mungkin ngerasa, aduh kayak sulit banget sih. Nanti nggak dimanfaatin. Tetap bantu ya. Baiklah, baik rekan-rekan. Mungkin waktu yang terbatas, tetapi sekali lagi terima kasih banyak. Ini Yonatan adalah satu dari sekian banyak alumni dari Maranatha ya, yang telah berhasil sama berkuliah, dan kami tentunya bangga sebagai institusi pendidikan. Kami berhasil mencetak ya bibit-bibit unggul untuk nanti di bangsa dan negara ini pasti sangat berguna. Baik sobat rekan AIS Podcast, sekali lagi terima kasih banyak. Salam AIS, Integrity, Care, Excellence.